Raja dengan pewartaan penderitaannya. Arak-arakan Yesus memasuki kota Yerusalem hanyalah bagian kecil yang mengawali kisah sengsaranya. Sejak dahulu, masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Dengan ini, kaum Kristiani menjalani peristiwa ini dan menyertai Tuhan. Hal yang perlu diperhatikan oleh umat mengenai perayaan Tri Hari Suci adalah bahwa seluruh rangkaian perayaan Tri Hari Suci bersifat khusus sebagai suatu rangkaian misteri keselamatan kita, penebusan manusia oleh Kristus. Setiap perayaan memiliki makna penting sehingga tidak dapat saling menggantikan. Oleh karena itu, umat beriman wajib mengikuti seluruh perayaan Tri Hari Suci, Misa Kamis Putih, ibadat sengsara Jumat Agung, perayaan Pijili Paskah, dan termasuk tetap mengikuti puncak perayaan Paskah, yaitu Minggu Paskah. Jadi, perayaan Pijili Paskah tidak sama dan tidak bisa menggantikan kewajiban umat beriman untuk mengikuti perayaan Paskah atau kebangkitan Kristus pada hari Minggu Paskah. Demikian katekese perayaan Tri Hari Suci. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan mengelu-elukan Kristus, Sang Raja yang hadir membawa damai dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Hari Raya Minggu Palma. Pada hari Minggu Palma ini kita memasuki Pekan Suci. Pekan Suci. Maka mari kita menjaga diri kita lebih khusus daripada masa-masa hari-hari Prapaskah yang kita jalani. Kita nanti melihat bagaimana yang terhebat itu, sosok yang kita kagumi itu, anak mudanya itu mau datang menunjukkan diri, dielu-elukan, Hosana anak Daud.
Dia datang sebagai Raja yang melayani. Mari kita dalam menghayati Minggu Palma ini dan dalam kerendahan hati datang kepada Tuhan, agar kita semua betul-betul bisa memasuki pekan suci ini dengan sukacita dan hati penuh rahmat Tuhan. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, berkatilah kiranya daun-daun palma ini. Dengan palma di tangan, kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Maka berkatilah daun-daun palma ini yang diberkati dengan air kudus ini. Semoga setiap umatmu yang memegang daun palma ini bersama keluarga mereka senantiasa kau dampingi, kau berkati, kau berikan rahmat sukacita untuk ikut menjadi pengikut putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga berkat dupa harum-haruman mewangi ini, para malaikat di surga hadir bersama dengan kami, membawa rasa syukur kami yang kau perkenankan Tuhan merayakan Minggu Palma ini, dalam menyambut Sang Juru Selamat kami, mengeluh-elukan Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Sabar ya, berarti ya. Lucia. Berdiri di situ bertanya kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosanna, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosanna di tempat.
mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus,
Ke tempat manakah engkau kendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku,
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadilah. Setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga murid sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Dan ketika kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan mencium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapat Yesus dan berkata, Rabi. Lalu mencium dia. Maka orang-orang yang bersama Yudas itu memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Sangkahmu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengahmu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu ada seorang muda, hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup tubuhnya, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepas kain-kain itu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman rumah imam agung, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang saksi naik melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan mendirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu dengan yang lain. Maka Imam Agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan para saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sekali lagi Imam Agung itu bertanya kepadanya, Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, Akulah dia.
Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar ujarnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya serta meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun ikut memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam agung, dan ketika melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata pula ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah orang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakat. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus berkata kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya membebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Maka Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul.
mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menyaam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana memuja Yesus dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kita semua berlutut.
Kita semua diundang berdiri. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, ia berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan itu, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan.